Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mematikan kamera ya Bapak Ibu terkait dengan sinyal. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga Ibu Bapak yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi terkait dengan analisis biaya. Saya Koturunisa Taskia akan menyampaikan hasil dari pengamatan analisis biaya pada pasien malnutrisi di ruang Kenanga 2 pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023. Next. Ini adalah rangkaian yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran ataupun rekomendasi. Uh, Salah satu penunjang pelayanan kesehatan yang bermutu di rumah sakit adalah pelayanan gizi, di mana kegiatan dalam pelayanan gizi ini ada salah satunya adalah penyelenggaraan makan yang bertujuan untuk menyediakan makanan yang kualitasnya baik dengan jumlah sesuai kebutuhan, dengan pelayanan yang baik dan layak sehingga memadai bagi klien atau konsumen yang membutuhkan. Penyelenggaraan makan ini tidak luput dari biaya karena setiap kegiatan itu membutuhkan biaya. Biaya makan di rumah sakit ini merupakan biaya yang diperoleh berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan makanan dibagi dengan jumlah output yaitu porsi makan atau jumlah konsumen yang dilayani tergantung dengan masing-masing kelas rawat. Next. Tujuan dari kegiatan analisis biaya ini secara umum untuk mengetahui dan menganalisis biaya makan pasien malnutrisi di ruang Kenanga 2 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan tujuan khususnya itu untuk mengetahui cara menghitung biaya makan pasien malnutrisi, kemudian mengetahui standar biaya makan pasien malnutrisi, kemudian juga mengetahui jumlah biaya makan yang digunakan untuk pasien dengan malnutrisi. Selanjutnya juga membandingkan biaya makan pasien dengan PMK dan juga tarif nasi bijis dan mengetahui efektivitas biaya yang dikeluarkan yang nanti dibandingkan dengan sisa makan dan juga target asupan makan. Next. Menurut WHO, malnutrisi ini didefinisikan sebagai kondisi akibat asupan atau pemenuhan kebutuhan yang akan kebutuhan zat gizi tidak memadai dalam memenuhi fungsi pertumbuhan dan mencegah penyakit kronis atau akut dan sering ditandai dengan stunting, wasting, kekurangan berat badan, dan defisiensi zat gizi mikro. Nah, menurut klaim, kriteria malnutrisi ini ada dua, yaitu berdasarkan fenotip dan juga etiologis. Di mana kriteria fenotip ini terdiri dari penurunan berat badan yang tidak diinginkan, rendahnya IMT, dan terjadinya kehilangan massa otot. Sedangkan kriteria etiologis ini terdiri dari penurunan asupan atau asimilasi makanan dan juga inflamasi. Di rumah sakit sendiri dapat terjadi kondisi malnutrisi ini akibat dari penurunan asupan makan, kondisi hipermetabolisme, malabsorpsi, dan kehilangan zat gizi. Next. uh, untuk biaya makan sendiri atau food cost, yaitu biaya semua bahan makanan baik dari makanan pokok, hewani, nabati, sayur, buah, snack dan juga ekstra Recording in progress. yang dibutuhkan dalam produksi sebuah menu. Kemudian dalam menentukan biaya ini terdapat tiga komponen biaya dalam membuat biaya tersebut. Yang pertama itu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Kemudian ini adalah indeks harga makanan yang diterapkan menurut kelas rawat. Yang pertama ini ada kelas 1 sebesar 63.000, kelas 2 sebesar 53.000, kemudian juga kelas 3 sebesar 30.000. Next. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sistem jaminan kesehatan nasional ini memberlakukan tarif pelayanan kesehatan, yakni dengan cara penentuan tarif Indonesia Cash Based Group atau Inasi Bijis, di mana tarif Inasi Bijis ini adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan dengan menyampaikan diagnosis pasien dan kode disease related group atau disebut sebagai coding. Nah, Inasi Bijis ini memberlakukan metode prospektif di mana besaran tarif ini ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien. Karena pembayaran inasi bijis ini per paket, jadi rumah sakit tidak perlu lagi
untuk merinci biaya yang sudah dikeluarkan selama pasien itu dirawat. Nah, untuk pasien malnutrisi sendiri ini seringkali menghasilkan klasifikasi penyakit yang lebih tinggi dalam sistem inasi bijis sehingga berpotensi meningkatkan reimburse biaya rumah sakit. Ini adalah coding dan klasifikasi malnutrisi ICD-10. Ini ada mild protein, kemudian ada moderate protein dan severe. Dan severe sendiri ini dibagi menjadi 5. Ada marasmus, kwashiorkor, maramus kwashiorkor, unspecified protein malnutrition severe kalori, dan unspecified protein kalori malnutrition. Next. Ini adalah hasil dari pengamatan selama 3 hari yang telah dilakukan pada seorang anak perempuan dengan inisial H, berusia 15 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal 5 Februari 2008, yang mendapatkan perawatan di kelas 3 Kenanga 2 dengan jaminan kesehatan yaitu BPJS, dan diagnosa kerjanya itu adalah hipokalemia persisten et causa different diagnosis Gentleman syndrome, Bartter syndrome, Liddle syndrome, nutrisional plus malnutrisi berat. Pasien H ini memiliki tanda fisik terkait gizi, yaitu adanya atrofi otot, hilangnya lemak subkutan, dan juga adanya mual dan muntah. Kemudian, diagnosa gizi yang diberikan oleh ahli gizi adalah malnutrisi berat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan riwayat asupan makan kurang, ditandai dengan tampak kurus, IMT menurut umur minus 4,19, dan SQFFQ 1 bulan terakhir 50% kebutuhan. Next. Selama pengamatan, pasien diberikan intervensi diet gizi seimbang dengan target asupan makannya itu lebih dari 75% kebutuhan dengan dalam 3 kali 24 jam dengan kebutuhan energi yaitu 1.675 kalori, protein 62,8 gram, lemak 55,8 gram, dan karbohidrat 230,3 gram. Di mana untuk selama 3 hari ini pemberian riwayat intervensi pada tanggal 9 Mei 2023 ini diberikan formula enteral F756 kali 250 mili, lanjutan pada pagi hari, kemudian menjelang siang, makan siang itu diberikan standar nasi small anak tanpa selingan. Kemudian tanggal 10 Mei 2023 ini diberikan formula enteral F756 kali 250 mili dan juga nasi standar small anak tanpa selingan. Dan pada tanggal 11 Mei 2023 ini terjadi perubahan, yaitu tetap diberikan nasi, standar nasi SA, dan juga diberikan selingan dengan ekstra Entramix 3 kali 250 ml. Ini adalah rekap pemberian diet selama 3 hari pengamatan. Next. Ini adalah daftar menu pasien selama pengamatan, yaitu pada menu 9, menu 10, dan menu 1, di mana pada tadi menu 9 itu pasien pagi hanya mengkonsumsi formula enteral, dan saat makan siang terjadi perubahan, yaitu diberikan SA nasi, dan sore juga SA nasi tanpa selingan. Kemudian untuk yang menu 10, ini juga diberikan SA nasi pada makan pagi, siang, dan sore, dan juga tetap diberikan formula F756 kali 250 ml. Kemudian untuk menu hari ketiga, yaitu menu 1, ini juga tetap diberikan standar nasi dengan tambahan dengan selingan, dan juga ekstranya itu berupa Entramix 3 kali 250 ml. Next. Untuk indeks biaya ini untuk kelas perawatan 3 di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu seharga 31.000 dan dibulatkan menjadi 30.000 sesuai dengan PMK. Kemudian ini indeks biaya tersebut itu merupakan biaya untuk makan padat kelas 3 dan belum termasuk biaya formula enteral. Next. Selanjutnya ini ada inasi bijis yang terklaim untuk pasien H, yaitu yang terklaim itu adalah diagnosa utama dan sekunder, hipokalemia plus unspecified severe protein energy malnutrition, dengan tarif 8,9 juta, 8.914.900 rupiah, dan tarif inasi bijis ini sudah termasuk mencakup seluruh jenis perawatan dari pasien masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit.
Ini adalah realisasi biaya makan per harinya selama 3 hari pengamatan yang menunjukkan pada pengamatan yang pertama itu sebesar 26.000, kemudian pada hari kedua sebesar 31.000, dan juga pada pengamatan terakhir itu meningkat dari hari sebelumnya dengan biaya 115.000 dan rata-rata per harinya itu sebesar 57.512 rupiah. Next. Untuk rata-rata biaya makan pasien berdasarkan PMK yang dibandingkan tadi rata-rata biaya makan per harinya itu 57 yang dibandingkan itu 57.000 dengan PMK sebesar 30.000 itu memiliki selisih sebesar 27.512 rupiah dengan persentasenya itu selisihnya mencapai 91,70%. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan biaya ini lebih besar daripada indeks biaya PMK. Dan ini juga dapat disebabkan karena ada penambahan suplemen oral polimerik tinggi karbohidrat protein sedang 1 atau enteral mix ini yang menyebabkan tadinya peningkatan biaya makan pasien. Untuk realisasi biaya berdasarkan inafsi BIJIS ini, total biaya makan selama 3 hari pengamatan itu sebesar Rp172.538, kemudian dibandingkan dengan tarif inasi BIJIS sebesar Rp8.914.900, dengan selisihnya itu sebesar Rp8.700.000, dengan proporsi total biaya yang digunakan 1,93%. Jadi untuk biaya makan selama 3 hari, biaya makan yang dikeluarkan dari tarif inasi BIJIS itu sebesar proporsinya 1,93%. Terus kemudian ini adalah perbandingan total biaya makan karena pasien dirawat selama 10 hari. Didapatkan selama 10 hari ini pasien memiliki biaya makan yang dikeluarkan itu sebesar Rp575.126 dengan kemudian dibandingkan dengan tarif inasi BIJIS ini memiliki selisih 8,3 juta rupiah, 8.300.000 dengan proporsinya total biaya yang digunakan 6,45%. Pasien malnutrisi yang dirawat inap lebih dari seminggu ini dapat disebabkan karena adanya perubahan fisiologis, ketidakseimbangan mikronutrien, disfungsi gastrointestinal, imunitas seluler, fagositosis, enzim komplement dan juga tingkat keparahan yang dapat memperberat keadaan malnutrisi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dari tingkat keparahan tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang nantinya membutuhkan perawatan medis yang lebih intensif dan membuat lama rawat itu lebih lama. Next. Ini adalah evaluasi biaya makan berdasarkan hasil sisa makan dengan metode Comstock yang menunjukkan bahwa pada makan sore menu tanggal 9, menu 9, terdapat sisa makan berupa nasi yaitu sebesar 25%. Hal ini dikarenakan pasien mengalami mual. Jadi yang hanya dikonsumsi itu hanya lauk hewani, sayur, buah, dan 75% nasi. Kemudian untuk menu 10 pada hari kemudian pada menu 10 pada hari pengamatan kedua itu juga memiliki sisa pada makan sore yaitu sebesar 25% pada sayuran, dan ini sisa tersebut yaitu berupa jagung semi dikarenakan pasien itu tidak terlalu menyukai tadi olahan sayur asem. Kemudian juga pada menu terakhir, pengamatan terakhir menu 1 itu juga terdapat sisa, dan ini sama sekali tidak dimakan oleh pasien karena pasien mengalami demam yang menyebabkan nafsu makan pasien menurun. Next. Nah, selanjutnya ini ada sisa makan dari enteral yaitu F75 dan juga Intramix. Pada pengamatan yang pertama itu pasien hanya mengkonsumsi 1 kali sehingga sisa asupan
Pasien itu misalkan 5 buah susu F75. Kemudian karena pada tanggal 9 Mei ini pasien masih menghabiskan dari sisa pemberian F75 pada tanggal 8 sore hari. Kemudian untuk hari pengamatan kedua yaitu tanggal 10 ini juga pasien setelah diberikan formula F75 ini hanya konsumsi satu kali sehingga juga menyisakan 5 buah susu F75 5 kali 50 ml. Kemudian pada hari pengamatan yang ini juga dikarenakan karena pasien itu mual. Kemudian pengamatan hari ketiga yaitu Entramix 3 kali 250 ml pada tanggal 11 ini pasien hanya mengkonsumsi 2 kali susu yang diberikan karena yang untuk jam 15 pemberian itu pasien mengalami demam dan saat dicek besok tanggal 12 pagi itu juga pasien hanya mengkonsumsi 2 buah susu Entramix. Untuk evaluasi biaya makan berdasarkan sisa makan ini, jadi total biaya makan dari makan utama dan juga selingan pada hari ketiga ini yang sisanya itu sebesar Rp7.199. Ya. Kemudian untuk sisa makan enteral selama 3 hari ini total biaya sisa makan itu sebesar Rp37.595. Next. Sehingga ditotalkan untuk makanan padat dan juga makanan enteral selama 3 hari pengamatan itu memiliki biaya sisa makan sebesar Rp44.795. Dan biaya sisa makan yang paling besar itu pada tanggal 11 karena tadi pasien itu tidak mengkonsumsi makan sorenya dan juga satu kali formula enteral Entramix yang tidak dikonsumsi. Kemudian yang paling rendah itu adalah biaya pada hari pertama pengamatan yaitu tanggal 9 karena pasien itu hanya menyisakan nasi 25% dan juga makanan enteral F75 5 kali 250 ml. Nah, pasien dengan karena pasien itu mengalami mual muntah ini dapat menyebabkan asupan makan menjadi terganggu dan memungkinkan pasien untuk tidak mampu mengkonsumsi lagi makanannya sehingga menyebabkan terjadinya sisa makan. Kemudian juga pasien dengan kondisi demam ini menimbulkan penurunan nafsu makan juga. Penurunan nafsu makan ini terjadi pada tingkat pusat pada otak atau tingkat perifer atau reseptor indera rasa panca pada testis. Next. Untuk efektivitas biaya makan malnutrisi ini yang dibandingkan dengan sisa makan pasien dari 172.000 selama 3 hari pengamatan memiliki sisa sebesar 44.000 yaitu persentasenya sebesar 25%, 25,97% yang menunjukkan ini biaya tidak efektif yang terbuang dari sisa makan yang tidak dikonsumsi oleh pasien. Sedangkan biaya efektifnya itu sebesar 74,03%. Karena pasien tadi itu juga mengalami tidak mengkonsumsi makan sore secara utuh, ya. Ini menurut Fadila dan Rahma, makanan yang utuh atau tidak tersentuh sama sekali oleh pasien itu dapat menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan biaya makan yang hilang. Kemudian juga dilakukan perbandingan efektivitas biaya dengan target yang dibandingkan dengan target asupan. Awal mula target ini sebesar 75% kebutuhan. Kemudian setelah diamati selama 3 hari, asupan makan itu hanya mencapai rata-rata itu 71,99%. Sehingga masih ada selisih untuk mencapai 75% itu sebesar 3,01%. Yang menunjukkan bahwa masih belum terjadi efektivitas biaya tersebut belum maksimal. Untuk kesimpulan sendiri, yang terakhir ini tadi pengamatan itu melalui makanan F75 6 kali 250 ml dan juga SA nasi tanpa selingan selama 2 hari. Kemudian juga SA nasi dengan selingan plus Entramix 3 kali 250 ml pada hari terakhir. Kemudian standar biaya ini berdasarkan PMK sebesar 30.000 dan juga tarif nasi biji yang diklaim 8,9 juta. 8,9 ya 8.914 rupiah.
Kemudian untuk rata-rata biaya makan per harinya itu tadi sebesar 57.000, kemudian untuk seluruh biaya pengamatan selama 3 hari itu sebesar 172.000. Untuk selisih dari PMK dan juga biaya per harinya itu sekitar 27.000 rupiah dengan persentase 91,70%. Dan juga didapatkan bahwa eh, perbandingan keseluruhan atau total biaya sebesar 172.000 dengan tarif nasi bijis 8,9 juta 8,9 juta tersebut didapatkan persentase biaya yang dikeluarkan untuk makan itu sebesar 1,93% untuk 3 hari pengamatan dan 6,45% untuk 10 hari rawat. Kemudian untuk efektivitas biaya makan pasien itu tadi 74,03%, dan juga biaya yang dikeluarkan berdasarkan yang dibandingkan dengan target asupan itu belum maksimal karena masih memiliki selisih kebutuhan yang belum tercapai 3,01%. Sarannya ini perlu adanya koordinasi kembali antara gizi ruangan dan dokter penanggung jawab pasien dalam menentukan asupan makan pada pasien sesuai dengan kondisinya untuk menghindari terjadinya pemberian makan berlebih yang dapat meningkatkan biaya makan. Kemudian melakukan evaluasi rutin terkait tingkat kepuasan pelayanan makan pada pasien malnutrisi untuk mengidentifikasi sisa makan yang terjadi sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas biaya dengan menurunnya sisa makan pasien. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.